Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ajri wajira min ahli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan, kesehatan dan kelancaran sehingga kita semua masih bisa diberi hidayah dan diberi kesehatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kita selaku umatnya yang tak tumut kepada ajarannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Encep Supriyadi dengan NIM 2018-04-343 dengan matkul Kebangsentralan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama, di sini saya akan membahas tentang Bank Indonesia. Langsung. Di sini ada website narahubung untuk prodi ekonomi. Bisa dilihat. Sebelum masuk ke materi, ada penjelasan mengenai ekonomi UMY. Ekonomi UMY berdiri pada tahun 1999. Sejak tahun 2011 hingga saat ini, program studi ekonomi memperoleh akreditasi A. Prodi Ekonomi UMY dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keahlian analisis ekonomi baik makro maupun mikro untuk memenuhi kebutuhan analitis maupun penelitian pada institusi pemerintahan, lembaga penelitian, perbankan dan pasar modal, sektor swasta, industri dan lembaga swadaya masyarakat. Di prodi ekonomi itu setelah lulus untuk karir bisa sebagai nanti kedepannya bisa sebagai akademis, analis ekonomi, bankir, pegawai pemerintahan, institusi penelitian, institusi pendidikan, sektor swasta dan masih banyak lain. Di ekonomi juga ada yang namanya IPIF, itu program internasional. IPIF merupakan nahkoda terbaik untuk mencapai kesuksesan. Muatannya lengkap dari pematangan intelektual, peneguhan karakter sosial spiritual, perluasan jaringan internasional dengan pandangan Islam yang universal. IPIF memberikan banyak pengalaman dalam pendidikan karakter building, kerjasama dan juga menjadi Islamic entrepreneurship. Aspek pendidikan yang bertaraf internasional menjadikan kita terus berkembang dalam dunia perekonomian dan bisnis. Sejarah Bank Indonesia. Pada abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti Pieces dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Terus ada maskapai dagang. Pembentukan maskapai dagang Foreign Ost Indies Compact yang dikenal dengan nama VOC, Persetujuan Dagang Hindia Timur, mata uang real Spanyol masuk ke Nusantara. Selanjutnya Bank Van Lening, bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 adalah Bank Van Koren. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Pada tahun 1752, Bank Van Koren disempurnakan menjadi The Bank Van Koren and Bank Van Lening. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga. Pendirian The Javas Bank. Di Javas Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak-hak istimewa pada The Javas Bank DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda.
Oktroy secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan 7 kali masa perpanjangan oktroy. The Java Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Dua wilayah di Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indisch Civil Administration atau NICA. Pada masa ini, NICA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan Undang-Undang 45 Pasal 23, yaitu berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengurangkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang. Maka pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi, yaitu Bank Negara Indonesia atau biasa disebut dengan BNI. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Oeng Republik Indonesia atau disebut dengan ORI. Keberadaan BNI milik Republik Indonesia dan DJB milik NICA membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang. Pada masa ini, uang DJB yang dikenal dengan sebutan uang merah dan ORI dikenal sebagai uang putih. Berdirinya Bank Indonesia pada tahun 1955, munculnya desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisme DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah Republik Indonesia dengan besaran mencapai 97%. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB WET tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1993 merupakan ketentuan pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Pada masa ini, terdapat Dewan Moneter DM yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. DM diketuai Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter. Masa ekonomi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini, Gubernur BI ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dan Dewan Moneter. Dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi dalam bidang perbankan. Terdapat doktrin Bank Borjong berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia disebut BNI yang pendirinya lewat Perpres nomor 17 tahun 1965. Dalam masa implementasi Bank Borjong, Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit 1, sedangkan bank-bank milik pemerintah lainnya dibagi menjadi BNI Unit 2 P5. Bank Indonesia sebagai agen pembangun dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangun dan pemegang kas negara. Sementara itu, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 21 dan 22 Tahun 1968, bank-bank lainnya yang tergabung dalam bank tunggal berubah kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, BI menerapkan rezim kebijakan moneter dengan Inflation Targeting Framework. Dalam framework ITF, kredibilitas BI dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
2009 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Penegasan Bank Indonesia sebagai leader of the last resort. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai leader of the last resort. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan perpindahan ke OJK. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Berikut ada tujuan dan tugas. Tujuan tunggal. Dalam kapasitas sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada pengembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Ini adalah mengapa Bank Indonesia harus bertransformasi. Bank Indonesia memiliki cita jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi. Selain visi, elemen penting lainnya adalah misi. Misi menentukan batas dan maksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Melalui keberadaan visi dan misi, akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Di tengah lingkungan strategis yang dinamis untuk mencapai visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju, diperlukan dukungan strategi dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Selanjutnya ada 7 insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia. Yang pertama, cinta BI untuk menyertai lembaga dengan sepenuh hati. Kecintaan akan membuat kita memberi yang terbaik bagi institusi yang tercantum dari kerja yang baik pula. Kedua, cinta ilmu, komit untuk terus belajar setinggi mungkin. Tak hanya ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, melainkan ilmu yang diperlukan dalam menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ilmu mayor dibuat dan minor diperluas agar kesempatan untuk maju lebih terbuka. Berpikir strategis, mengasah kemampuan berpikir strategis dalam hal ini tak hanya latar belakang why dan bagaimana merasakan how, namun sisi kepemimpinan harus diperkuat. Untuk itu, dalam pekerjaan apa perlu framework yang baik agar pekerjaan bekerja lebih efektif. Memimpin perubahan agar setiap hari dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Greening komitmen, kemampuan memobilisasi dan mendapatkan komitmen orang lain, khususnya dalam tim yang dipimpin. Caranya adalah dengan memotivasi, menjelaskan mengenai visi, strategi maupun program yang dimiliki, dan mengajak untuk melaksanakan. Cinta Tuhan, BI religi, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah dan meditasi sesuai agama dan kepercayaan yang teranut. Kedekatan kepada Tuhan diimplementasikan pula dalam melaksanakan pekerjaan. Yang terakhir, cinta keluarga, menjaga harmonisasi keluarga agar pekerjaan di kantor dapat dilaksanakan dengan baik tanpa beban. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Itu datangnya dari saya sendiri dan itu beneran itu dari yang atas. Saya pamit, unzur mangkola wala tanzur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.